لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kita memanjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bahkan detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan hati kita untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca Sahih Fiqh Sunnah di Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Kata beliau, masail, beberapa masalah tata'allaqu, berkaitan bimawaqidis shalah, dengan waktu salat. Yang pertama, al-waqtu awkadu faraidis shalah. Waktu adalah kewajiban-kewajiban salat yang terpenting. Waktu adalah kewajiban-kewajiban salat yang terpenting. Fa fi'lus salati fi waqtiha fardhun. Mengerjakan salat pada waktunya itu hukumnya fardhun, wajib. Ini belum kita baca kemarin. Insyaallah belum. Nanti kalau sudah kita lewatin. Wal waqtu awkadu faraidis shalah. Dan waktu adalah kewajiban salat yang paling penting. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna salata, sesungguhnya salat, kana 'alal mu'minina, itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, kita mawqutan, yang telah ditetapkan waktunya. Walihada yajuz ta'khirus salati an waqtiha. Oleh karenanya tidak boleh mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Walau li janabatin, bahkan sampai pun itu junub. Au hadatsin, atau karena sebuah hadas. Au najasatin fi thawb, atau ada najis di pakaian. Wala li fudani, atau dengan tidak adanya matus taru bihil awal, sesuatu yang bisa menutup aurat, melalui dalik, dan tidak yang lainnya. Ini dari syarat-syarat sholat harus hindar itu. As-sahih, berdasarkan pendapat yang lebih kuat, bal yusolli bil waqti bihasabi halihi, dia sholat pada kondisi dia seperti itu sebelum keluar waktunya. Seksi gambaran, kalau seseorang itu hampir habis waktunya, kemudian dia lagi berhadas, namun tatkala dia berwudu, kemudian waktu yang dipakai untuk berwudu ini akan menjadikan keluar dari waktu sholat, maka dia disyariatkan bertayamum. Padahal
itu kapan bolehnya Ibu? Ketika tidak ada air atau nggak bisa menggunakan air. Tapi karena kondisi waktu itu lebih ditekankan daripada keluar waktunya dengan berwudu, maka udah cukup dia bertayamum kemudian dia sholat hingga dia tidak keluar dari waktu sholat. Saking demikian daripada pentingnya waktu sholat. Nah, kemudian yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya sholat, wa qadimtadahallahu ta'ala, Allah memuji menyanjung siapa? Al-muhafidina ala mawaqitis sholat, menyanjung memuji orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa sholat. Maksudnya apa? Menjaga waktu sholat mereka. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga sholat mereka. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dzalika ala mawaqidiha. Yang dimaksud menjaga sholat di sini adalah menjaga sholatnya pada waktunya, yang sampai keluar dari waktu sholat. Kemudian perkara berikutnya yaitu bal ja'ala as-salata fi waqtiha afdala min afdalil a'mali wa ahabba ilaihi subhanahu. Ketahuilah Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat pada waktunya adalah amalan yang paling apa Ibu? Yang paling afdal, wa ahabbaha ilaihi subhanahu, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga kalau ditanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling afdal, maka demikian sholat pada waktunya. Fa'ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain Ibu, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, salat pada waktunya. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ibu, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya salat itu seolah-olah kewajiban yang paling dicintai oleh Allah, yang itu kaitannya seorang hamba dengan siapa Ibu? Dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Amalan yang paling afdal dan yang paling dicintai oleh Allah, birrul walidain. Apa ini? Amalan yang hubungannya dengan siapa? Dengan sesama manusia. Kalau kita orang yang baik, maka perlihatkan kebaikan kita ini kepada orang tua kita. Kalau kita orang-orang yang mulia, perlihatkan kemuliaan kita kepada orang tua kita. Jangan sampai orang-orang menilai kita, menjempol kita. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang siap rela ini dan itu, tapi ternyata orang tua kita enggak merasakan hal tersebut. Itu bukan orang yang istimewa sebenarnya, tapi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian qultu tsumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah?
jihad di jalan Allah. Para ulama menyebutkan sampai-sampai birrul walidain ini Allah kedepankan daripada jihad di jalan Allah, karena berbakti kepada kedua orang tua itu sendiri sudah termasuk apa? Jihad. Dalam riwayat yang lain, ketika ada orang yang izin Rasulullah, aku ingin ikut berjihad denganmu, kata Nabi alaihissalatu wassalam, alaka walidain, punya dua orang tua kan? Kata dia, punya Rasulullah. Kata Rasulullah, fafihi ma fajahid, keduanya engkau berjihad. Kita lanjutkan. Kemudian faedah yang terkait dengan waktu, atau waktu adalah kewajiban yang paling terpenting di dalam sholat adalah, yaitu wahadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min mutaba'atil umara'i ala ta'khir sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari mengikuti umara, pemimpin, kalau sekiranya pemimpin ini mengakhirkan sholat al-mukhtar, dari waktu sholat yang boleh memilih seseorang. Dari itunya an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar sallallahu alaihi dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kaifa anta, bagaimana engkau wahai, siapa tadi itu? Abu Dzar. Kaifa anta, bagaimana engkau wahai Abu Dzar, idza kanat 'alaika umara, jika nanti kamu punya pemimpin, yakni kamu hidup di zaman yang ada seorang pemimpin, yumituna sholata, di mana pemimpin ini mematikan sholat, au yuakhiruna sholata an waqtiha, atau mengakhirkan sholat dari waktunya sampai keluar, adapun masih waktu sholat yang diberikan pilihan, maka ini tidak termasuk mengakhirkan sholat. Qultu fama ta'muruni, maka aku bertanya, yang Abu Dzar, apa yang kau perintahkan kepada wahai Rasulullah, jikalau aku mendapati seorang pemimpin yang seperti ini? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sholli sholata li waqtiha, maka kerjakan sholat pada waktunya. Kerjakan sholat pada waktunya, meskipun gak sama jamaah. Fa'in adraktaha ma'hum, tapi seandainya kau mendapati, yakni kamu sudah sholat pada waktunya, kemudian kau mendapati lagi mereka di jamaah, fasholli, sholat lagi engkau. Fa'innaha laka nafilah, maka engkau sholat bersama mereka dihitung sholat sunnah. Apa maksudnya ibu? Ini semuanya menunjukkan akan pentingnya daripada waktu sholat. Bahkan boleh seseorang meninggalkan jamaah yang kalau sekiranya jamaah tersebut sengaja untuk meninggalkan sholat pada waktunya, yang diakhirkan sampai keluar waktunya. Kemudian faedah berikutnya, yaitu wabayyana Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan anna ta'khir as-salati, bahwasanya mengakhirkan salat an waqtihal mukhtar, dari waktunya bi ghairi udhrin, tanpa ada udhur, khilafu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menyelisihi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu tabi'un lis-shalah, dan ini bentuk daripada menyia-nyiakan salat. Fa'ani Zuhri qala, dari Al-Imam Az-Zuhri dia berkata, dakhaltu ala Anas, aku masuk kepada Anas bin Malik di Dimashq, di Damaskus, wa huwa yabki, sedang beliau menangis.
Fakultu ma yubkika, maka aku bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai imam? Faqala la a'rifu syai'an, aku enggak mengenal sesuatu apapun. Mimma adraktu, yang di Nabi sallallahu yang aku dapati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadis salat, kecuali salat ini. Aku enggak tahu amalan yang aku dapati di zaman Rasulullah kecuali sholat ini. Wahadi sholatu qadduyi'at, dan sholat ini pun ternyata sudah disia-siakan, Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang perhatian terhadap dirinya, yang menyadari akan kedudukan dirinya di dalam agamanya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat pada waktunya. Jangan sampai dia melalaikan sholatnya sampai keluar daripada waktunya. Allah berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam mengerjakan sholat. Baik, pembahasan ibu, man adraka juz'an minal waqti thumma ya'udhur, kondisi orang yang mendapati bagian waktu sholat kemudian datang udzur. Kasih contoh ibu, wanita ini sudah masuk waktu sholat, entah sholat maghrib, subuh, yang lain. Kemudian dia nggak langsung sholat ibu, tiba-tiba ada udzur, misalkan haid. Apakah nanti wajib qada? Bisa dipahami bu? Nah, seseorang mendapati waktu sholat, kemudian dia belum sholat, tiba-tiba ada udzur seperti haid dan yang lainnya, apakah nanti wajib dia qada ketika sudah bilang udzur tersebut, sudah suci tersebut? Kalau memang udzurnya adalah haid, maka di sini ada dua keadaan orang tersebut. Kata Syekh, idza dha'a 'udhrun ba'da dukhulil waqt, kalau terjadi udzur setelah masuk waktu, kanjunun, misalnya tiba-tiba dia hilang akalnya atau gila, wal igma atau pingsan, wal haid wal nifas, haid dan nifas dan yang lainnya, maka wanita ini dua kondisinya, atau dua orang ini dua kondisinya. Pertama, an yakuna madha min waqti sholati duna qadril fard, ya kalau waktu masuknya sholat ini sudah atau kurang dari kadar wajib, yakni apa? La yas'u li aqall min rak'atin kamilah. Sudah berlewat waktu, tapi waktu yang berlalu ini belum bisa atau belum mencukupi kita mengerjakan satu rakaat sholat. Saya ulang, kalau waktu yang berlalu sebelum datangnya udzur tersebut, masa kita sebelum haid, waktunya belum cukup untuk sholat satu rakaat. Ibu, saya tanya ibu, untuk sholat satu rakaat kira-kira berapa ibu? Beda-beda Ustaz, kalau saya sekian ya, kadar sedang, bukan juga yang terlalu lama, bukan juga yang terlalu cepat. Kira-kira berapa ibu? Satu rakaat aja. Tiga menit atau 5 menit? Taruhlah 3 menit. Ya, satu rakaat dulu. Panjang itu. Ya kalau Al-Qur'an dibaca ya setengah jam. Baik, kita bilang 3 menit. Maka ibu kalau waktu telah masuk sampai kurang 3 menit, kemudian dia belum sholat, kemudian haid, maka nanti tidak
Menggantikan apa? Allah belum berikan dia waktu untuk mencapai sholat sampai 1 rakaat. Terus kondisi yang kedua, udah lewat waktunya. An yakuna madha min waqti sholati ma yattasilu li rak'atin kamilah. Udah lewat waktu sholat sampai minimal 1 rakaat, jadi minimal 3 menit ke atas tadi. Maka di sini ada 2 perbincangan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan dia qadha nanti. Kenapa? Udah lewat waktunya, yang waktu itu bisa dia sampai 1 rakaat, tapi ternyata dia nggak sholat. Nah, berarti ini sudah mengqadha. Namun yang kuat wallahu ta'ala tetap tidak mengqadha, sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bukankah dia masih diberikan oleh Allah kelonggaran untuk memilih waktu-waktu tersebut? Bukankah ada waktu pilihan, dia masih boleh memilih sampai sebelum habis waktunya? Itu kan diberikan pilihan oleh Allah. Yang kedua, tidak disebutkan riwayat Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk mengqadha salat mereka, dan ini sesuatu yang sering terjadi di kalangan mereka, sehingga Syekh Malik Abu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan yang lebih kuat adalah tidak mengqadha, hanya saja lebih berhati-hati dia qadha. Kalau kuat pendapatnya kuat untuk tidak mengqadha, tapi kehati-hatian dia mengqadha. Kehati-hatian dia mengqadha. Allah Ta'ala. Jelas Ibu ya? Nah, itu permasalahan kalau sudah masuk waktu. Karena sering orang bertanya, Ustaz, kalau misalkan orang haid tapi udah masuk waktu, dia belum kerjain sholat, tiba-tiba haid, apakah nanti dikodok tuh? Disebabkan karena dia melonggarkan waktunya dan seterusnya. Maka yang kuat tidak mengqadha, namun lebih berhati-hati mengqadha kalau memang waktu yang sudah lewat padanya lebih daripada sekedar 1 rakaat sholat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu an-naumu anis sholati au nisyanuha. Tidur dari sholat, maksudnya apa? Ketiduran au nisyanuha, atau lupa itu. Gimana nih kondisi orang yang ketiduran atau lupa daripada sholat? Kata Syekh, idza nimti 'anis sholatin au nasitiha, jika Anda ketiduran dari sholat atau lupa, summa dzakartiha, kemudian Anda mengingatnya, fahada wa waktuha, maka itulah waktunya, waktu sholat tersebut, alladzi tusolli fihi, yang dikerjakan, wala kafarata laha ghairu dzalik, dan enggak ada kafarahnya kecuali itu, yakni dikerjakan ketika sudah diingat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa salat, au nama anha, atau dia ketiduran, fakafaratuha, maka tebusannya adalah an yusolliyaha, dia kerjakan salat tersebut, idza dzakaraha, kalau dia sudah sadar atau dia sudah bangun kalau tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian Imam Muslim. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma nama huwa washabu, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ketiduran bersama para sahabatnya di safar, kondisi safar. Berarti Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggak ketiduran sholat? Ya,
Iya, pernah ketiduran, bahkan bukan ketiduran sendiri, ketiduran bersama rombongan para sahabat di safar ketika kondisi safar. Wa ma ayqadhahum illa harrus syams. Gak ada yang membangunkan mereka kecuali sengatan matahari. Berarti lewat buaya jelas sekali. Bukan hanya sekedar terbit matahari sampai meninggal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fi naumi tafridun, laisa fi naumi tafridun." Kalau orang ketiduran itu tidaklah termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Innamat tafridu, tapi yang dimaksud lalai itu apa? Alaman lam yusolli, yaitu orang yang gak sholat, lam yusolli sholat, gak ngerjain sholat, hatta yaji waktu sholatil ukhra, sampai datang waktu sholat berikutnya. Itu termasuk lalai. Ada pun orang ketiduran, maka itu bukanlah kelalaian. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal itu, ketiduran tadi, falyusolliha, maka hendaklah dia mengerjakannya hina yantabihu laha, dia kerjakan ketika dia sudah sadar atau sudah terbangun. Kenapa orang yang tidur tidak termasuk orang yang lalai itu? Siapa yang mau ketiduran? Kecuali kalau memang dia sengaja tidur. Nah, ini gak masuk di dalamnya, meskipun sama-sama tidur, tapi dia sengaja, maka ini tidak termasuk ketiduran. Nah, bahkan termasuk melalaikan sholat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, man lam tusolli sholata, barang siapa yang tidak sholat hatta kharaja waktuha, sampai keluar waktunya itu bi ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa udzur syar'i. Jadi dia enggak sholat, enggak ngerjain sholat sampai keluar waktunya itu, tapi dia enggak ada udzur. Fa asahul qaulil ulama, maka pendapat para ulama yang paling kuat, annahu la yajibu 'alaiha qada'u hadhihi sholati, orang ini enggak wajib mengqadha salat tersebut kalau dia meninggalkan salat sampai keluar waktunya tanpa ada udzur, Nah, bal wala tasihu minha, bahkan gak sah dari orang ini sholatnya, in sholatha, seandainya dia sholat, aku mau qadha, enggak diterima, li'anna sholata ibadatun muaqqatatun, karena sholat itu ibadah yang terikat waktu, biwakti mahdudin tarafain, waktunya dibatasi depan belakang, lahu awal, ada waktu awal, wa akhir, ada waktu akhirnya, falam yajuz, ada qabla dzalika waktu, enggak boleh kerjain salat sebelum masuk waktunya, wala ba'da, demikian kalau sudah keluar waktu juga tidak boleh, illa dinasib, jadi kecuali ada nas yang baru yang membolehkan. Seperti apa? Seperti orang yang tidur ataupun lupa, maka yang seperti ini ada nasnya yang lain yang membolehkan dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Adapun selain daripada itu, tidak ada udzur dia meninggalkannya sampai keluar waktunya, maka yang seperti ini tidak berqadha. Jelas Ibu? Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis fil qada'i
tidak memberikan rukhsah untuk mengqadha illa lin-naimi wan nasi, kecuali orang yang tidur ataupun orang yang lupa. Falazima anna ghayrahu ma la yaqdi, sehingga selain daripada itu tidak mengqadha, tidak mengqadha. Wa hadha madhhabu katsirin min as-sahabah radhiyallahu anhum, dan ini adalah madhab mayoritas para sahabat, wa jama'atin min as-salaf, dan jamaah dari para salaf, wa Ibnu Hazm, demikian pendapat Ibnu Hazm, wa Ibnu Taimiyah, wa rajjahul 'allamah Ibnu Utsaimin, dan dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika Al-Albani rahimahullah, demikian juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya apa itu? Orang yang meninggalkan salat sampai keluar waktunya tanpa ada udzur, apa tidak mengqadha, tidak ada gantinya. Wa in kana al-jumhur ala khilafihi, meskipun jumhur mayoritas para ulama itu khilafihi, menyelisihinya, yakni kalau jumhur mengatakan diqadha, tapi yang kuat rahimahullah ta'ala tidak ada qadha, tidak ada gantinya, karena dia meninggalkan ibu bukan karena ada udzur, tapi sengaja dia tinggalkan, sengaja dia tinggalkan. Nah, tanbih peringatan. Laisa ma'na anna man taraka as-salata muta'ammidatan bighairi udrin la tuqalu bi qada'iha anna hadha taysirun 'alayha. Bukanlah yang dimaksud ketika seseorang itu meninggalkan salat sengaja tanpa ada udzur sampai keluar waktunya, kemudian dia tidak dituntut untuk mengqadha, ini bukan berarti ini ringan bagi dia. Bal hada a'dham, bahkan ini lebih besar, lebih berat, mimma utulibat bi qada'iha, ini lebih berat daripada dia dituntut untuk mengqadha. Fahada yadullu ala anna ma'siyataha, ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat ini wajurmaha, dosanya akbar, itu lebih besar min ayyu kafar bil qada, daripada ditebus dengan diqadha. Walau sholat al-farad, sekalipun dia sholat 1000 kali. Wa inna tahtaju hadhihi al-mar'ah, tapi yang dibutuhkan oleh orang tersebut ila antukfira minat taubat, yaitu memperbanyak taubat wal istighfar, berbanyak istighfar lil azizil jabbar, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa la'allahu ayyaghfira lana, semoga Allah mengampuni dia dari perbuatan dosa tersebut. Pembahasan berikutnya, man dhayya'atis sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat sanawat, tahunan itu, min umrihi, dari umurnya, mada taf'al, apa yang harus dia lakukan? Dan ini adalah bisa kita katakan mayoritas kita yang terkadang yakni kenyataannya kita mengenal agama Allah ketika kita sudah berumur, kita mengenal agama Allah, mengerti syariat Allah, nggak boleh ini, wajib sholat. Ketika usia kita sudah mulai sudah tua dan seterusnya, maka bagaimana dengan sholat-sholat yang dahulu kita lalaikan, yang kita nggak sholat, apa hukumnya tersebut? Apakah kita mengqadha, apakah tidak? Maka jawabnya apa Ibu? Kalau nggak salah kemarin sudah singgung, diqadha apa tidak Ibu? Tidak.
bina'an 'alal qauli sabiq, berdasarkan perkataan yang lalu, penjelasan yang lalu, fa innahu la yajibu 'alaiha, enggak wajib bagi dia an taqdiya hadhihi shalah, untuk mengqada salat tersebut, allati dhayya'atha, yang dia telah lalaikan. Terus kewajibannya apa itu? Taubat, terus memperbanyak amalan sunnah. Masya Allah, itu dia, memperbanyak amalan sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, min amalihi, dari amalannya, salatnya itu. Masya Allah. Saya ulang, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya, apa ibu? Salatnya. Maka perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Jaga dia rukun-rukunnya, jangan sampai lewat, jangan sampai kita lalai darinya. Jaga kekhusyuannya, jaga hal-hal yang menjadikan kita harus meninggalkan sholat tersebut, ataupun hanya sekedar mengakhirkan sholat dari waktunya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in sholahat, kalau sholatnya baik, faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung, wa anjaha, dan sungguh dia telah selamat. Subhanallah. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, jelek, karena sering main-main ketika sholat, faqad khaba wa khasar, sungguh dia telah merugi dan bangkrut. Kemudian kata Rasulullah, fa in taqasa min fariidatin syai'an, kalau dia punya kekurangan dari sholat wajibnya, qala rabbu, maka Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, unzuru, Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat, meskipun Allah yang maha mengetahui, unzuru, lihat, hal li'abdi min tatawwu', hamba punya amalan sunnah enggak? Fayukammalu man taqasa min fariidah min al-fariidah, sehingga amalan sunnah tersebut bisa menyempurnakan kewajibannya. Tsumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik, kemudian seluruh amalannya seperti itu. Oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan seperti kewajiban kita, salat kita yang dulu kita tinggalkan, kemudian kita mengenal agama Allah, maka kita memperbanyak amalan-amalan sunnah setelahnya, setelah kita mengerjakan Allah. Saya tambahkan sedikit, termasuk ibu, kita di bulan apa ini ibu? Syawal. Maka di antara hikmah terbesar di mana Allah syariatkan kita puasa Syawal adalah semoga Allah menjadikan amalan sunnah ini, puasa sunnah ini, penutup daripada sholat-sholat wajib kita yang ada kekurangannya, atau bahkan puasa wajib kita yang dahulu sebelum kita mengenal agama Allah, kita akan puasa, kita melalaikannya, kita akan berpuasa, dan yang lainnya. Semoga itu semuanya menutup puasa tersebut, nggak ada qadanya sholatnya, karena kita dahulu tidak berpuasa bukan karena ada udzur, tapi kita tinggalkan karena kita nakal, karena kita bandel, karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh pembahasan berikutnya, qada'us shalawatil fa'itati bi'udhrin, mengqada salat ibu yang terluput karena ada udzur. Kenapa? Ya karena kalau tidak ada udzur, tidak ada qada yang wajib bertaubat kepada Allah. Man fatatha sholatu, barang siapa yang luput darinya salat, li'udhrin syar'iyyin, karena ada udzur syar'i,
walam takun mutakasilatan, dia bukan orang yang malas, au mutahabinan, atau meremehkan, fa innahu yajibu 'alaiha qada'uha, maka orang tersebut wajib mengqada salat tersebut fawra zawalil udhr, ketika udzur itu sudah hilang, maka dia wajib langsung mengganti daripada sholatnya tersebut. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sya'nin naim, pada kondisi orang yang tidur udzur, lupa udzur, maka ketika itu kata Rasulullah, fal yusalliha, dia kerjakan sholat tersebut, idza dzakara, kalau dia sudah ingat, la kafarata laha illa dzalik, enggak ada tebusannya kecuali itu. Nah, waktu taqwa dalam qoriban, dan baru saja berlalu penjelasannya. Wa alaihi fa'istaqala fawajadatis syamsa qad tala'at, oleh karenanya tatkala seseorang ketiduran itu dari sholat subuh misalkan, kemudian dia bangun, ternyata dia sudah melihat matahari terbit, maka fala yajuzu an tu'awidan naumah, gak boleh dia mengulang tidurnya lagi, sambung lagi, dihujjah dengan alasan annal waqta qad fat, sudah lewat waktunya, biarlah sekalian tidur. Enggak, dia kerjakan ketika dia sudah bangun. Bal alaih, bahkan kewajibannya atusalli hina tastayqidina, ketika dia sudah bangun dia salat, li'annahu yu'tabaru waqta shalat, karena waktu yang dia ingat itu dianggap waktu salat tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu orang yang lupa, orang yang ketiduran sampai keluar waktu salat kemudian dia ingat atau dia bangun, sebenarnya dia tidak membawa salatnya, tapi dia mengerjakan pada waktunya tersebut, karena waktu sholat orang yang lupa atau yang tidur itu waktunya ketika dia ingat atau terbangun. Nah, kemudian at-tartibu fi qada'il fawaid, mentartib yakni urut fi qada'il fawaid, ketika ingin mengqada salat yang luput itu asalnya harus urut ibu. Idza fataki li'udrin ma aktsar min salatin, kalau ada kelewatan salat beberapa salat, kelewatan beberapa salat, fa innaki tusallina shalawatil fa'idata bitartibiha, maka hendaklah Anda mengerjakan salat tersebut dengan tertib. Tahu tertib ibunya atau urut? Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya dan seterusnya. Kalau salat punya udzur sehingga kelewatan beberapa salat karena ada udzur, maka ketika dia qada dengan cara urut. Di hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ja'a yaum al-Khandaq, datang pada perang Khandaq. Ba'dama gharabatis syams, setelah matahari tenggelam. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, kemudian beliau mencela orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Ya karena melayani mereka, berperang dengan mereka, akhirnya kita lupa atau lalai dari para sholat. Sholat apa ini? Kira-kira yang lalai sampai tenggelam matahari ini? Sholat asar. Faqala ya Rasulullah, maka Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, ma kitu usolli al-asr, hampir saja aku belum sholat asar ini, hatta kadat asy-syamsu tadrubu, sampai matahari apa? Hampir tenggelam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi ma shallaituha, demi Allah tidak juga aku, yakni aku juga belum sholat. Sholat apa? Sholat asar. Fatawaddoa, padahal matahari sudah tenggelam. Fatawaddoa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa tawaddona, kami pun berwudu. Fasalla al-asra, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat asar. Ba'da gharabatis syams, setelah matahari tenggelam. Tsumma shalla ba'daha maghrib, kemudian salat maghrib. Ini menunjukkan salat harus urut. Lakin akan tetapi kata Syekh, idza kana tartibu, seandainya harus urut, saya tarattabu alaihi khuruj waqti sholatil hadirah. Tapi seandainya kita, karena kita urut, akhirnya keluar waktu sholat yang sekarang, fa innaki tusallina al-hadirata thumma tusallina allati fatat qablaha, maka kau kerjakan dulu sholat yang hadir, kemudian mengerjakan atau mengqadha sholat yang sebelumnya. Contohnya itu, dia belum sholat asar, kemudian ternyata sholat maghrib hampir keluar waktunya itu. Sebentar lagi matahari yang cahayanya kuning setelah tenggelam, ada cahayanya, sebentar lagi itu hilang, berarti mau berakhir waktu sholat maghrib. Maka mana yang harus didahulukan itu? Ya, dia kerjakan sholat maghrib tersebut, kemudian dia mengerjakan sholat asar, karena ada hal yang menjadikan tidak urut, yaitu khawatir keluar waktu sholat yang hadir tersebut. Nah, masuk di dalamnya itu kalau seseorang khawatir terluput daripada sholat berjamaah. Ini bagi orang yang wajib sholat berjamaah. Kalau di fikus sunnah di sini Syekh sudah menyebutkan, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Tapi saya jelaskan sebagai bentuk tambahan faedah, di antara penggugur daripada urut, yang asalnya adalah urut tapi dia bisa gugur, di antaranya kalau khawatir luput jamaah. Dia ingat, astagfirullah, saya belum sholat zuhur. Ternyata dia dengar di masjid lagi di qomat. Wah, lagi di qomat nih. Maka dia ikut sholat berjamaah terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia mengqadha sholat yang dilupakannya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian. Kemudian faedah taqdis sholat al-fa'idata ala sifatiha. Orang yang mengqadha sholat ini diqadhanya dengan cara sholat yang ditinggalkan tersebut. Atau saya kasih pertanyaan biar mengerti maksud daripada Syekh. Ibu, kalau orang lupa daripada sholat maghrib, sholatnya apa ibu? Jahar apa sir? Jahar. Ketika dia lupa sholat maghrib, kemudian dia ingat besok di siang hari, maka sholat maghribnya ketika diqadha dijahar apa disirkan ibu? Maka menurut penjelasan di sini dijaharkan. Kenapa mengqadha sholat itu? Yaitu sesuai dengan sholat yang ditinggal tersebut. Saya bacakan. Faidah nasi sholat al-isya, kalau anda lupa sholat isya, misalkan wahiyah jahriyah
sedangkan